Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam kebaktian umum IUCLA. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita dengan sepenuh hati kita memuliakan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Surga dan bumi nyatakan namanya besar berkuasa. Mari sujud dan menyembah. Puji Dia Allah Tritunggal. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Raja di atas tahta. Kerajaannya kekalan.
Mari Bapak Ibu Saudara dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinanmu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan membuka jalan saat kami mengalami kesulitan. Tuhan selalu mendengar doa kami dan menjawab doa kami sesuai dengan rencanamu yang terbaik. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami berdoa untuk negeri yang kami tinggal. Kiranya keadilan dapat ditegakkan. Kami berdoa agar sungguh ada kasih di antara sesama kami, tidak terjadi kebencian dan kekerasan, sehingga ada damai yang berasal daripadamu saja. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja di Hock Yung Tong. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, penatua, diaken, majelis, dan pengurus. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Berikan mereka hikmat di dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di ICLA yang bergumul di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan. Kiranya Tuhan memelihara mereka dan menyertai mereka setiap saat. Kami juga doakan supaya setiap jemaat boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami selalu boleh menjadi saluran berkat kepada orang di sekitar kami. Dan mengambil setiap kesempatan untuk melayani-Mu dan memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertanggapan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Yeremia, pasal 9, ayat 23 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk karyanya yang ajaib di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah.
ajaib karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Marilah kita bersama jemaat di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan tolong akan hamba-Mu supaya dia dimampukan dan dia dilayakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati jam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu segala kemuliaan bagi Tuhan. Nas Alkitab yang akan kita baca terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sekian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, manusia pada umumnya suka bermegah. Bermegah biasanya itu disebabkan karena orang itu merasa dia memiliki sesuatu yang patut dia banggakan. Kemegahan orang kaya ada pada hartanya. Kemegahan orang yang pintar ada pada gelarnya atau pengetahuannya. Kebanggaan orang yang sukses ada pada jabatan atau posisinya dan prestasi yang dicapainya. Dan kebanggaan dari orang tua ada pada anak-anaknya. Lalu kebanggaan orang percaya atau kebanggaan sebagai orang Kristen ada pada apa? Pada siapa? Nah, itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca 2 Korintus. 2 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu saya akan menguraikan sedikit tentang latar belakang dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus
ketika dia melakukan perjalanan penginjilannya yang kedua. Dari Athena, Paulus datang ke kota Korintus. Di situ dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla, dan Paulus tinggal bersama dengan mereka, dan mereka sama-sama sebagai pekerja atau pembuat kemah. Pada hari Sabat, Paulus selalu datang ke rumah ibadat untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Sehingga banyak di antara mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga sebagian orang yang membenci Paulus. Namun pada suatu saat Tuhan menyatakan diri kepada Paulus. Dia katakan, jangan takut. Terus memberitakan firman. Jangan diam, sebab aku bersertamu. Dia katakan tidak ada seorang pun yang akan menjamah atau menganiaya Paulus. Sebab dikatakan di kota ini banyak umatku. Itu kata Tuhan kepada Paulus. Oleh sebab itu Paulus tinggal di sana sampai 1,5 tahun. Paulus mengabarkan Injil. Paulus mendirikan gereja dan menggembalakan mereka. Setelah Paulus meninggalkan jemaat ini beberapa tahun kemudian, Paulus mendapatkan kabar dari seorang dari keluarga Chloe yang memberitahukan kepada Paulus tentang keadaan jemaat di Korintus, sebab mereka dalam keadaan krisis. Apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus? Dikatakan di tengah-tengah mereka terjadi perselisihan, di tengah-tengah mereka terjadi perpecahan. Di tengah-tengah mereka ada orang yang jatuh di dalam dosa perzinahan, percabulan, dan mereka juga tidak tertib di dalam melakukan ibadah. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menegur mereka dengan keras dan juga menasihati mereka. Itu adalah surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Tidak lama setelah itu, Paulus mengutus Titus untuk pergi ke Korintus mengumpulkan dana bantuan untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Setelah Titus kembali dari Korintus, ketemu dengan Paulus, Titus menceritakan tentang keadaan jemaat Korintus. Dikatakan mereka, di tengah-tengah mereka ada guru-guru palsu yang sedang melakukan provokasi di tengah-tengah jemaat, yang membuat jemaat itu meragukan tentang otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Saudara, mengapa guru-guru palsu ini melakukan hal itu? Karena mereka ingin memegahkan dirinya. Mereka merasa mereka lah orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang berjasa, orang-orang yang membuat jemaat Korintus itu maju. Itulah sebabnya mereka ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan dari jemaat Korintus. Saudara, mereka bermegah pada dirinya sendiri, memegahkan diri. Dengan cara bagaimana? Guru-guru palsu ini memegahkan dirinya. Saudara, mari kita perhatikan apa yang kita baca tadi. Ternyata guru-guru palsu ini dia bermegah. Caranya yaitu bermegah dengan merendahkan orang lain. Dalam hal ini merendahkan Paulus. Dia berusaha untuk memegahkan diri, tapi caranya itu merendahkan orang lain. Memang saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa Paulus itu tidak punya penampilan yang menarik. Karena perawakannya kecil, rambutnya tipis, dia katakan, lalu alisnya itu tebal, dan hidungnya bengkok. Anda bisa bayangkan ya, pasti kurang menarik penampilannya. Nah, banyak orang merendahkan orang lain itu karena penampilan. Sedangkan di dalam Alkitab katakan Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat, yaitu apa yang kita lihat dengan mata kita, sesuatu yang di luar. Tapi Tuhan melihat hati. Tapi guru-guru palsu ini meremehkan Paulus
karena Paulus tidak punya penampilan yang menarik. Selain daripada itu, mereka juga meremehkan Paulus kemampuan mengajarnya. Karena orang-orang ini membandingkan Paulus dengan para filsuf Yunani. Karena mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Dan mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang itu, pengajar-pengajar filsafat itu. Jadi, saudara, mereka berusaha untuk menggerogoti akan wibawa Paulus sebagai seorang rasul. Memang Paulus pernah mengatakan di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, bahwa ketika aku datang di tengah-tengah kamu, aku tidak berkata-kata dengan ucapan atau kata-kata yang indah atau kata-kata hikmat. Karena Paulus mengatakan dia tidak mau jemaat itu bergantung ya kepada hikmat manusia. Tapi Paulus ingin mereka itu bergantung pada kekuatan Allah. Jadi memang Paulus bukan seorang yang hebat, seorang orator yang luar biasa, yang pandai berdebat. Dia bukan orang yang demikian. Tetapi dia dipakai Tuhan. Namun guru-guru palsu ini berusaha untuk merendahkan Paulus dengan mengkritiknya seperti itu. Dan selain daripada itu, guru-guru palsu ini juga mengatakan bahwa Paulus adalah seorang yang pengecut. Kenapa dia katakan begitu? Karena dikatakan bahwa Paulus itu hanya berani kalau dia berada jarak jauh ketika dia menulis suratnya itu terasa begitu keras, menegur mereka seperti seorang yang sangat berani menghadapi mereka. Tetapi dia katakan dia tidak berani kalau berhadapan muka. Jadi guru-guru palsu ini sedang menjelekkan atau merendahkan Paulus untuk demi meninggikan dirinya sendiri. Dia melihat Paulus dengan sebelah mata karena dia tidak berpenampilan yang menarik, tidak punya kemampuan yang luar biasa di dalam mengajar, dan juga dikatakan dia dianggap sebagai orang yang pengecut, tidak berani. Beraninya hanya jarak jauh. Jadi itu yang dilakukan oleh guru-guru palsu di dalam memegahkan dirinya. Yang kedua, guru-guru palsu itu memegahkan diri dengan memfitnah orang lain atau menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Apa yang dia katakan tentang Paulus di dalam hal ini? Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, ya, Paulus itu dituduh sebagai orang yang hidupnya itu secara duniawi. Paulus mengatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi guru-guru palsu ini mengfitnah Paulus, ya, menyebarkan kebohongan dan mengatakan bahwa Paulus adalah seorang yang duniawi. Oleh sebab itu tidak mungkinlah dia adalah seorang rasul Tuhan. Itulah cara guru-guru palsu untuk memegahkan dirinya. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam pembacaan Alkitab tadi, guru-guru palsu itu bermegah dengan mengukur diri dengan ukuran sendiri. Saudara perhatikan ya, mengukur diri dengan ukuran sendiri. Ya. Di sini Rasul Paulus dikatakan, kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Ya, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Ya pasti benar, ya pasti tepat seperti apa yang dia mau, karena dia mengukur dirinya sendiri dengan ukurannya sendiri. Ini sangat subjektif. Tapi itu yang dilakukan oleh guru palsu untuk memegahkan dirinya di tengah-tengah jemaat Korintus. Mengukur diri dengan ukuran sendiri. Bukan hanya sampai di sana, ya. Lalu mereka juga bermegah dengan cara membandingkan diri dengan diri sendiri.
Aneh bukan, saudara? Membandingkan diri bukan dengan orang lain, tetapi membandingkan diri dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Paulus mengatakan alangkah bodohnya mereka ini. Saudara, itu yang dilakukan oleh guru-guru palsu untuk memegahkan dirinya di tengah-tengah jemaat Korintus. Selain daripada itu, guru-guru palsu juga bermegah dengan cara mencuri keberhasilan orang lain, yaitu mencuri keberhasilan atau hasil kerja dari orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud tentu saja Paulus. Paulus mengatakan, sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Jadi Paulus menegaskan sekali lagi bahwa Pauluslah yang mengabarkan Injil sampai kepada mereka. Dan sampai mereka bisa mendengar Injil, mereka boleh percaya Tuhan, dan mereka boleh mendirikan sebuah jemaat, yaitu gereja Tuhan. Tetapi guru-guru palsu ini merasa bahwa merekalah yang berjasa, merekalah yang mendirikan, dan merekalah yang membuat gereja menjadi maju. Jadi saudara, kita melihat bahwa itu yang dilakukan oleh guru-guru palsu untuk bermegah atau memegahkan dirinya. Dan itu merupakan satu kemegahan yang didorong untuk menyombongkan dirinya sendiri. Saudara, guru-guru palsu ini ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan pujian, ingin meninggikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya itu yang mereka lakukan. Kemegahan yang didasarkan pada menyombongkan diri sendiri. Saudara, saya membaca satu ilustrasi yang menarik. Dikatakan orang yang sombong itu, ya, kalau Paulus katakan itu orang yang bodoh, ya, alangkah bodohnya mereka. Tapi saya pikir betul juga, sebab di dalam ilustrasi dikatakan bahwa orang yang sombong itu seperti orang yang sudah berada di atas gunung yang tinggi, sudah mencapai puncak tertinggi, lalu dia merasa dia yang paling hebat, dia satu-satunya yang paling tinggi, dan dari atas dia melihat setiap orang yang ada di bawah itu semuanya kecil, dan dia merasa dirinya nomor satu, dirinya yang paling tinggi, dirinya yang paling hebat. Dan bagaimana dengan orang lain? Orang lain semua di pandangan matanya itu adalah kecil. Tapi sebenarnya dia tidak sadar dan dia lupa bahwa orang-orang melihat dia juga kecil. Saudara nangkep? Orang yang sombong merasa dirinya besar dan melihat orang lain kecil. Tetapi sebenarnya ketika orang lain melihat dia, orang juga melihat dia sama. Dia kecil. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh guru-guru palsu di tengah-tengah jemaat Korintus. Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus juga bermegah, tapi dia bermegah karena pemberian Tuhan. Ini sangat berbeda. Coba kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 16a. Dia katakan, ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Nah, Paulus melihat kalau dia bisa hidup, itu bukan kehebatan dia, itu pemberian Tuhan. Hidup itu dari Tuhan. Kalau dia dapat memberitakan Injil, itu bukan karena dia layak, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepada. Kalau dia bisa melakukan itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan hal itu. Jadi saudara, Paulus bermegah, tapi dia bukan bermegah karena dirinya. Dia bermegah karena Tuhan. Dan dia melihat hidupnya, dia melihat pelayanannya,
Dia melihat kesempatan yang dia miliki, semuanya merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi kalau Paulus bermegah, dia bermegah karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, Paulus bermegah karena ketaatannya kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Dia katakan sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Paulus punya kebebasan, dia bisa pergi kemana saja. Paulus punya kebebasan untuk bisa melayani di mana saja. Tetapi dia katakan, aku mau tetap dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Artinya apa? Artinya Paulus itu mau taat pada pengaturan Tuhan. Paulus itu mau taat pada kehendak Tuhan. Paulus tidak bermaksud untuk memegahkan diri, mengikuti dorongan ambisi dirinya. Tapi dia belajar untuk taat kepada Tuhan. Itu kemegahan yang kita bisa lihat yang ada pada diri Paulus. Jadi Paulus bermegah karena ketaatannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus bermegah karena pertumbuhan iman jemaat kepada Tuhan. Jadi ayat yang ke-15b, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghargaan lebih besar lagi di antara kamu. Jadi Paulus akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar di antara kamu kalau dikatakan imanmu makin bertumbuh. Iman kepada Tuhan makin bertumbuh. Kalau kita teruskan, dia katakan, bukan karena aku berhasil untuk memperluas daerah pelayananku, tetapi yang aku perhatikan yaitu imanmu kepada Tuhan semakin bertumbuh. Jadi Paulus sekali lagi bermegah, bukan karena kehebatan dia di dalam memperluas pekabaran Injil di daerah yang lebih luas daripada Korintus, tetapi yang diharapkan justru adalah pertumbuhan rohani daripada jemaat di Korintus. Pertumbuhan iman jemaat kepada Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan. Itu yang menjadi kemegahan daripada Paulus. Dan yang keempat, Paulus bermegah karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dia katakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di terjemahan lain dikatakan, orang yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, ini Paulus mengajarkan kita semua. Kalau kita mau berbangga, jangan berbangga pada apa yang kita lakukan, tapi berbanggalah pada apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita berbangga karena Tuhan sudah berbuat sesuatu yang luar biasa di dalam keluarga kita. Kita boleh berbangga atau bermegah karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah jemaatnya. Jadi kemegahan Paulus yaitu karena ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, Paulus bermegah karena dipuji Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji Tuhan. Itu terjemahan lainnya. Bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Jadi saudara, banyak orang bermegah karena dia mengharapkan pujian dari manusia. Tetapi Paulus bermegah kalau dia dipuji oleh Tuhan, bukan dipuji oleh manusia.
Jadi saudara, kita bisa membandingkan sebenarnya antara guru-guru palsu dengan Paulus. Kemegahan yang salah dengan kemegahan yang benar. Kemegahan guru-guru palsu boleh dikatakan atau kita katakan sebagai kemegahan yang keliru atau yang salah. Karena apa? Mereka berpusatkan pada diri sendiri. Tapi kemegahan yang benar adalah berpusatkan pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Kemegahan guru-guru palsu yang salah itu, mereka itu bagi kemuliaan diri sendiri. Mereka ingin dirinya itu dimuliakan. Tetapi kemegahan yang benar adalah bagi kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat kemegahan yang salah, yaitu menghalalkan segala cara. Ingat apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu, yaitu menyebarkan kebohongan, memfitnah, merendahkan orang. Dia lakukan itu untuk apa? Untuk memegahkan diri. Menghalalkan segala cara untuk bisa bermegah. Tetapi kalau kita lihat kemegahan yang benar, dia akan mengikuti kehendak Tuhan seperti Paulus yang taat kepada Tuhan. Kemegahan yang salah yang keempat, yaitu mengharapkan pujian manusia. Tapi kemegahan yang benar mengharapkan pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan yang terakhir, kemegahan yang salah, Paulus itu katakan satu kebodohan. Tetapi kemegahan yang benar itu suatu kemuliaan. Jadi kita lihat ada dua macam kemegahan. Kemegahan yang salah dan kemegahan yang benar. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita boleh bermegah. Tetapi kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah secara benar. Dan kita bisa lihat ada perbedaan yang besar di antara guru-guru palsu dengan Paulus. Nah, saudara, A.W. Tozer adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang juga menulis banyak sekali buku. Dia mengatakan, orang Kristen yang berkemenangan tidak meninggikan ataupun merendahkan dirinya sendiri. Sebab minatnya ya telah beralih dari diri sendiri kepada Kristus. Nah, itulah orang Kristen. Dia pusat hidupnya bukan pada dirinya sendiri, tetapi dia sudah beralih kepada Kristus. Oleh sebab itu, orang Kristen yang demikian, dia katakan, apakah dirinya tidak lagi menjadi perhatiannya. Tetapi yang menjadi perhatiannya yaitu Kristus, bukan dirinya lagi. Itulah sebabnya dia tidak berusaha untuk meninggikan dirinya, mendapatkan pengakuan dari manusia. Tapi dia berusaha bagaimana meninggikan Kristus di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Itu yang dikatakan oleh A.W. Tozer. Itulah sebabnya saudara, apa yang kita harus ingat dan harus kita lakukan di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ingatlah selalu Roma pasal 11 ayat 36. Ini ayat yang sangat penting. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingatlah selalu, Bapak Ibu sekalian, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, dari Tuhan. Dan oleh Dia, oleh Tuhan. Dan kepada Dia, kepada Tuhan kita harus berikan. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, saya mempunyai seorang sahabat yang punya perusahaan. Dan perusahaannya itu cukup maju, ya, sangat berhasil. Dan motto daripada perusahaan dia itu diambil dari Roma 11 ayat 36. Setiap orang yang bekerja di tempat dia
mulai dari staf sampai karyawan, mereka harus bisa menghafal ayat ini. Mereka harus bisa mengerti apa maksud dari ayat ini. Karena the owner atau pemilik perusahaan itu, dia tahu bahwa kalaupun dia bisa melakukan sesuatu, itu semuanya adalah karena Tuhan. Jadi dia menjadikan ayat ini sebagai satu moto yang harus diingat oleh setiap staf, oleh setiap karyawan, dan khususnya tentunya oleh dia sendiri. Saudara, ingatlah selalu, ini yang harus kita praktekkan. Segala sesuatu adalah dari dia, dari Tuhan. Hidup kita dari Tuhan, kesempatan kita dari Tuhan. Berkat kita dari Tuhan. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Oleh sebab itu bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jangan ada di antara kita, kalau kita berhasil, kita merasa bahwa diri kita lah yang hebat, diri kita lah, kekuatan kita lah yang menghasilkan semuanya itu. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, mungkin kita tidak mengucapkannya kepada orang lain, karena mungkin kita malu kalau kita berbangga diri kepada orang lain. Mungkin kita hanya mengucapkannya di dalam hati kita, katanya. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini nasihat firman Tuhan untuk umatnya, untuk bangsa Israel. Ini adalah firman Tuhan untuk kita sebagai orang yang percaya. Jangan kau katakan dalam hatimu bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, apa yang bukan berasal dari Tuhan? Semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya dari Dia. Semuanya oleh Dia. Semuanya kepada Dia. Oleh sebab itu ingatlah selalu bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tidak cukup hanya mengingat hal ini, ya. Yang kedua, lakukan selalu. Apa yang kita lakukan selalu? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengatakan, jika kau makan, atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, makan, minum, itu adalah kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Satu hari kita akan makan berapa kali, minum berapa kali, dan kita akan melakukan begitu banyak aktivitas. Tapi ayat ini mengatakan, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, kita piknik, berpergian, apapun yang kita lakukan, dia katakan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali kita mau melakukan satu aktivitas, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang saya lakukan ini bisa memuliakan Tuhan? Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 dia katakan, sebab yang sangat kurindukan dan sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Nah, saudara, ini adalah kerinduan Paulus yang paling dalam. Dia katakan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Baik hidup, baik mati. Paulus katakan, dia rindu supaya Kristus dinyatakan dan dimuliakan. Nah, saudara, jadi kita bukan hanya cukup mengingat bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dia. Tapi kita juga harus selalu melakukan bahwa apapun yang kita lakukan, baik makan, baik minum, ataupun melakukan hal-hal lainnya, kita harus melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa demikian? Karena tujuan hidup manusia hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan menurut kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Itu kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi tujuan hidup kita yang tertinggi yaitu memuliakan Tuhan. Saudara, jikalau kita berhasil secara materi, mungkin orang melihat kita luar biasa. Jikalau kita berhasil mencapai pendidikan yang sangat tinggi, orang mungkin kagum dan menyebut kita orang jenius. Kalau kita berhasil di dalam usaha kita menjadi orang ternama, mungkin banyak orang yang katakan kita hebat. Tapi jikalau kita hidupnya tidak bisa memuliakan Tuhan, kita sudah jauh daripada apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidup kita. Semua orang dikatakan, semua orang kuciptakan untuk kemuliaanku. Pertanyaannya, jikalau kita selama ini menjadi orang Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah orang boleh melihat Kristus di dalam diri kita? Apakah orang boleh melihat bahwa kita sedang memuliakan Tuhan di dalam aktivitas kita setiap hari? Oleh sebab itu, kalau hari ini kita merenungkan tema segala kemuliaan bagi Tuhan, biarlah kita ingat selalu yang tadi saya katakan, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Oleh sebab itu kita harus terus fokus kepada Tuhan. Lalu di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, entah kita makan, entah kita minum, entah kita melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita memang diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, ampuni kami jikalau kami seringkali lupa bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini di dalam kami merencanakan masa depan kami, di dalam kami melakukan aktivitas kami, di dalam perjuangan hidup kami, seringkali kami dikuasai oleh ambisi kedagingan kami. Kami ingin menjadi orang yang terkenal di pandangan orang-orang dunia, tapi kami lupa untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kami karena Tuhan ingin kami memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kehidupan kami hari demi hari, biarlah kami boleh selalu ingat bahwa segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu oleh Tuhan, dan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan bagi Engkaulah kemuliaan untuk selamanya. Ajar kami untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan. Di dalam setiap menit, setiap detik hidup kami.
kami boleh selalu fokus untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap ini. Sempurnakan apa yang sudah kami renungkan bersama, dan tolong kami untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Semua yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Kita dapat transfer Zelle, atau memberikan cek dan dibawakan ke pastori gereja, atau menyisihkan dan diberikan pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kepadamu. Kami mau memuliakan Tuhan dengan segala yang kami miliki. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dan pakai persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan juga selamat hari Minggu. Semua karena anugerah Tuhan, hari ini kita bisa bertemu dan juga mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, untuk warta pada pagi hari ini, saya ingin mendorong kita tetap terus dalam mengikuti dalam kebaktian doa Rabu, di mana kita bisa beristirahat di pertengahan minggu, mungkin kita sibuk bekerja, kita sibuk beraktivitas, tapi kita bisa Rabu sama-sama kita berdoa, kita ikut kebaktian doa, kita berdoa bersama, kita mendengar firman Tuhan, dan kita mendekat mencari Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kita ada Saint Petra, dan di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh, belajar tentang iman kekristenan. Bapak Ibu dapat membagikan link YouTube ini, link YouTube ICLA, bagikan ke teman-teman kita, bagi orang-orang yang mungkin belum percaya, siapapun mereka, agar sungguh mereka boleh dapat ikut dan juga dapat diberkati. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai sosial media, saya mengajak kita untuk dapat follow sosial media kita di ICLA Hokim Tong. Ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sana, dan juga ada kesaksian dari salah seorang jemaat di sana, di mana Bapak Ibu dapat melihatnya. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.